Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati Sams Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doanya lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Wis, masya Allah, hari ini hari apa sih cuy? Gara-gara ya gara-gara kalian itu selalu protes, Kaisam dapetin kaos Kaisam harus aja komen pertama. Kaisam tahu nggak, emak-emak nggak bisa komen pertama. Ya wis gini aja, karena saking banyaknya kaos kayak Kaisam di kamar ya. Jadi Kaisam itu memberikan special edition untuk kalian yang ulang tahun sampai tanggal akhir bulan. Chat kayak Kaisam yang ulang tahun sampai tanggal akhir bulan, kasih tahu Kaisam. Besok Kaisam libur, Kaisam bagi kaos-kaos buat kalian yang ulang tahun sampai akhir bulan. Ayo, yang ulang tahun Kaisam bahagiakan, masya Allah, barakallah fi umrik ya cuy ya. Jadi udah nggak ada komen yang pertama lagi. Dimulai hari ini sampai akhir bulan yang ulang tahun kasih tahu Kaisam. Besok Kaisam libur, Kaisam keliling ke MTR buat bagiin kaos kayak Kaisam hadiah ulang tahun kalian. Masya Allah, ini yang ulang tahunnya bulan depan ya. Udah 2 bulan lagi, ini pastinya ini apa namanya, protes. Kaisam itu enak aja, sayanya nggak ulang tahun, nggak apa-apa. Nanti banyak lagi souvenir-souvenir yang lain ya cuy ya. Jadi buat kalian yang bisa ketemu, ambil kaosnya yang ulang tahun sampai akhir bulan, kasih tahu Kaisam, chat. Nih nomor Kaisam, ya, chat ya Kaisam. Nanti besok siang keliling nemuin kalian di MTR yang ulang tahun. Gimana Kaisam caranya? Udah difoto aja KTP tanggal ulang tahunnya aja, itu udah sebagai bukti kamu ulang tahun. Barakallahu fi umrik ya cuy. Buat mama di luar sana yang ulang tahun Kaisam bahagiakan. Sarang nih ya ampun, weh Kaisam pakai kacamata ini beli di Tabao $10. Ada aja mama tua kaplak, nggak apa-apa, umur boleh tua tapi semangat harus muda terus aja ya. Ya ampun, wis isin Kaisam lepas. Panas sih cuy, sebenarnya pakai kacamata ini tuh bukan gaya-gayaan, panas sih low. Oke, besok kalian libur kemana? Kaisam libur kemana? Bagiin kaos Kaisam. Oke, hari ini kita ngegosip aja yuk. Gosip itu tuh yang di TVB tuh episode kedua ya cuy. Aduh makin rame ini. Kaisam ngegosip aja ya biar nggak sepaneng ya. Nanti video malam Kaisam mau bongkar ada anak ya yang lagi tunggu apa namanya? Lagi tunggu majikan. Duitnya hilang cuy di kos. Kita bedah kasus yang dicuri itu ya, tapi nanti malam ya. Hari ini Kaisam pengen gosip dulu sama kalian. Ini jadi aja ya di TVB, pasti kalian juga ngeklek ya sama majikan. Ada yang nontonnya sama majikan gitu. Hihihi kan, karena apak-apak ini kan umurnya 76 tahun. Nikah sama orang Thailand perempuan yang dadai-dadai, umurnya 46. Jadi rentan umurnya mereka ini 30 tahun cuy. Ini lagi heboh banget di TV ya, karena diangkat oleh TV yang sering gosipin juga ya kan. Jadi banyak dibahas. Diserang netizen bertubi-tubi, katanya hidup hedon ini cuma ngaret duitnya aja si kakek ini. Tibanya kakeknya ini apa namanya, marah ya sama anak-anaknya. Katanya anak ya katanya duitnya orang tua diambil semuanya. Oke cuy, jadi ini episode yang kedua ya cuy ya. Jadi TVB ini mengirim laki-laki reporter untuk menanyai yang mereka keduanya. Jadi mereka ini menikah ya cuy ya. Si laki-lakinya ini umurnya 76 tahun apa-apa ya. Perempuannya ini umur 46 tahun. Mereka melegalkan pernikahan di pemerintahan Hong Kong. Jadi mereka itu sepasang suami istri. Kenapa sih mereka itu bisa bertemu? Jadi ceritanya si Dadai ini penjual sayur cuy. Ikut orang Hong Kong kerja gitu kan. Nah terus si kakeknya ini suka baca koran di depan orang jualan sayur itu. Ya mungkin dari situ cinta pada pandangan pertama ya cuy ya. Akhirnya terjalinlah ngobrol. Si perempuan ini diajak main sama kakeknya ke rumahnya. Saat diajak main ini dimasakin sup, terus sup podong itu loh cuy. Nah karena kaki ini hidup menduda sebatang kara di rumah ya cuy ya, anak-anaknya 5 ya, walaupun anak-anaknya ini sebenarnya sayang sama bapaknya gitu. Sebelum ada perempuan ini sering diajak loihang gitu cuy. Nah tibanya ada si ibu tiri ini ya cuy ya, calon ibu tiri waktu itu, anaknya ini mulai
menjauh dari bapaknya gitu coy. Nah akhirnya dari situ si bapaknya ini merasa nyaman nih, si bapak tuanya ini merasa nyaman sama calon istrinya ini ya kan, akhirnya jatuh cintrong lah tuh di situ, lop. Nah jadi menikahlah tuh mereka. Nah si perempuannya ini asalnya Thailand ya coy ya, dia juga punya 2 anak di sana. Jadi mereka bertemu ini dalam status duda dan janda. Wes seru ya. Nah setelah itu cuy, menikahnya tuh akad mas kawinnya wis kayak anak muda Hong Kong yang menikah gitu cuy. Jadi ada gelang emas yang gede-gede itu sebagai maharnya, begitupun dengan cincin ya kan. Nah cincinnya ini harganya 30.000. Nah gelang emasnya ini yang apa namanya, gelang kawinannya yang kayak gini ya cuy ya, itu bukannya coklat kayak emas itu cuy, asli. Itu adalah adat kalau misalkan menikahi perempuan yang dicintainya ya cuy, supaya pernikahannya itu langgeng ya kan. Ini harganya 100.000 Hong dolar, 200 juta cuy. Wah Kaisam udah bisa beli BTN. Iya, cariin saya Kaisam, bapak tua kayak gitu yang banyak duitnya. Ada-ada aja kalian itu nggak mau kerja sendiri cuy ya, cari duit sendiri. Nah itu maharnya cuy. Jadi si reporter ini menanyakan sama istrinya, apakah kamu membaca semua komenan netizen katanya di luar sana. Jadi setelah video pertama itu tayang, ini dihujat ini apak-apak sama si istrinya ini sama netizen, katanya hidup hedonnya itu cuma numpang hidup aja, cuma mau duitnya si apak-apak ini aja. Apak-apak itu bahasa Indonesianya bapak tua ya cuy ya. Kita sebutnya apak-apak di sini tuh. Nah bapak tua ini katanya mau duitnya aja. Si istrinya ini nggak terima, katanya saya tuh cinta sama suami saya ini, katanya saya tuh nggak mandang dari uang dia katanya. Terus juga kalau misalkan suami saya memberikan gelang, cincin, ya kan itu kan hal yang wajar katanya, orang saya istrinya. Ya si anunya mah bener juga ya. Ya tapi kan nggak secepat itu juga ya cuy ya, minta modal untuk usaha. Nah kenapa si anaknya ini mengosongkan tabungannya? Ya mungkin karena mas kawinnya aja udah 100.000, ditambah ini ya kan, masa bapak saya baru jatuh cinta pada pandangan pertama aja udah berol-berolan kayak gitu. Dia nggak tahu teman Kaisam juga kayak gitu, kalau jatuh cinta tuh berol-berolan ya kan, udah habis duitnya di sini utang bank. Nyindir aja Kaisam. Ya kan begitu, memang kalau misalkan jatuh cinta itu kan memang segalanya itu seperti ngontrak gitu ya kan, serasa dunia hidup milik berdua. Akhirnya si apa namanya udah maharnya ini kan disimpan. Jadi si reporter ini ngomong, suami kamu ngasih apa aja sama kamu, katanya ini emas. Diliatin ya, makin sudah bikin netizen ini kesel ya. Kadang-kadang sih netizen itu kalau orang bahagia dilanda jatuh cinta tuh malah suuzon. Ya kan. Nah si istrinya ini ngomong sama si bapak tuanya, ngomong kayak gini, suamiku ayo kita buka toko katanya. Nah karena si background suaminya juga bisa masar, bisa ke pasar, bisa bantu istri gitu kan, jadi mereka ini pengen menjalin hubungan rumah tangga itu tanpa menyusahkan anaknya. Awalnya mau buka toko ya cuy, entah itu jualan makanan, entah itu jualan sayur juga ya kan. Terus saat dia ngambil duit di bank itu nggak ada duitnya, cuma disisakan 4.500. Akhirnya si 4.500 ini juga dikasihkan ke istrinya. Nah menurut istrinya ke reporter ini, suami saya juga memberikan yang 4.500, cuma saya tolak katanya. Udah kamu aja yang pegang karena saya nggak butuh duitmu katanya. Terus jamnya yang harga 3.000 lebih itu pun dibalikin ke itu apa namanya, ke suaminya. Terus reporternya ini nanya, kamu tuh sebelum nikah sama si kakek ini kamu bawa apa ke sini? Nah terus harga kalungmu itu berapa yang kemarin? Oh itu saya beli sendiri katanya, harganya 20.000 katanya kayak gitu cuy. Terus saya juga punya beberapa tas, tapi tas pun itu pun nggak mahal, itu saya beli 300 sampai 400 Hong Kong dolar katanya. Ya kadang-kadang netizen itu yang ngorek-ngoreknya ya biarin aja, orang itu istrinya ya kan. Salah nggak sih kalau misalkan istrinya minta sama suaminya? Iya, cuma kadang kitanya juga berlebihan. Baru menikah hitungan bulan aja kita udah mintanya ngelunjak gitu. Maksud kayak Tisam, kenapa dia itu tidak mengembalikan kepercayaan anaknya itu dengan bekerja saja ikut orang lain dulu, ya kan? Tetap aja dia bekerja membantu di pasar ibaratnya gitu kan, nggak harus langsung buka toko sendiri gitu. Ini kan jadi nyiriin banget kalau dia nggak mau susah gitu, pengennya itu codadai
dengan cepat gitu ya, bener nggak? Maka dari itu ini yang membuat orang-orang itu curiga kalau misalkan dia ini pengen duitnya aja. Nah, informasi-informasi nih cuy, kalau mereka bercerai, nah tadi tuh gelang yang gedenya ini nih nggak dibalikin sama pihak suami, jadi dibawa pihak istri karena itu adalah mahar. Wes menang ya 100.000 ya kalau misalkan ini udah cerai gitu kan. Kalau misalkan istrinya nih udah kehilangan sabar, ya udahlah, apa udah anak kamu nggak setuju sama saya pulang aja. Bawa itu gelang 2. Udah untung ya. Iya, makanya kalian itu pacaran sama apa-apa aja. Enggak bercanda. Jangan ya, jangan memanfaatkan kakek-kakek yang lugu. Tapi bener loh Kak Esam, pacaran sama kakek-kakek itu asik. Asiknya kenapa? Dia itu royal Kak Esam. Dia itu selalu nanya, kamu ada uang nggak? Ada ini. Benar Kak Esam. Ini pengakuan teman-teman Kak Esam yang memilih pacaran sama kakek-kakek cuy. Katanya mereka ini apa namanya memeluk kita itu bukan dengan hasrat gitu, karena mungkin kan dia hasratnya mah sudah letoy ya cuy ya. Tapi kan teman-teman kita kan yang dibutuhkan apa? Duit kan. Aduh ya, tapi ya jangan, selama kalian punya kaki, punya tangan yang masih berfungsi, kalian jangan mencacatkan diri kalian untuk membatasi diri kalian untuk tidak bekerja sendiri aja. Jadi jangan menjadi apa namanya penjilat atau apa namanya memanfaatkan orang. Nggak bagus ya itu ya. Sok tanyakan sama hatimu, pasti cuy duit kayak gitu tuh nggak berkah. Ada aja ujian hidup ya. Kalau misalkan dari duit nih kita nggak diuji, nauzubillah min dzalik, kita diujinya dari hal yang lain. Kuat nggak? Nggak kuat kan? Maka dari itu jadi orang yang bersyukur aja ya. Jadi gitu cuy, tapi ini pun masih berlanjut TV ini, ada part 3-nya. Wih, penasaran gak sih part 3-nya? Nanti ya, kita lihat nanti malam ini lanjutannya gimana. Jadi sejauh ini si istrinya itu membantah komentar negatif netizen bahwa si bapak tua ini akan saya bawa juga ke Cina kalau saya pulang. Dan saya juga udah ngomong sama kedua anak saya bahwa bapak kamu ini yang baru ini nggak punya duit di Hong Kong. Terus anak saya ngomong, kalau nggak apa-apa mami bawa aja papa ke sana, katanya nanti saya akan berusaha mencari uang untuk menghidupi kalian. Ini maksud si perempuan ini nyindir anak-anaknya si bapak tua ini sih ya kan? Iya, tapi keren ya, cinta mereka ini menyatu gitu. Sampai di wawancara aja bergandengan tangan terus. Udah kalah kita yang muda ya. Jadi apa namanya membuat netizen ini apa namanya berhenti untuk menggosipi mereka bahwa hidup penampilan kayak gitu tuh jangan dinilai dari penampilannya aja. Nah sekarang Kak Isam nanya nih sama teman-teman Kak Isam yang emasnya ngerembel gitu kan, anting yang rembel gitu, sampai jalan aja aduh berat. Nah gimana sih kalian itu, apakah kalian itu hidup hedon itu suka memanfaatkan orang, atau kalian hidup hedon itu karena kerja keras sendiri? Ayo coba kasih tahu Kak Isam ya. Aduh menarik ya cuy ya. Maka dari itu wislah pura-pura miskin aja nggak apa-apa. Yang penting saat kita diajak kemana-mana ya kita punya duit sendiri gitu ya kan. Berpura-pura miskin tuh ada baiknya cuy. Jadi nggak diutangin sama orang. Coba utang sama dia, dia mah pakaiannya begitu, nggak punya duit, nggak apa-apa, alhamdulillah, padahal rumahnya gedong ya kan, masya Allah ya kan. Kita tuh nggak perlu pengakuan dari orang cuy, yang penting hidup kita bahagia, yang penting kita makan kenyang, makan rasanya enak, udah nikmat, itu namanya sukses. Amin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya cuy ya kabar berita kemarin malam. Bye bye.